Mulai tahun 2027, seluruh pekerja diwajibkan menyisihkan gaji atau penghasilannya sebesar 3% untuk program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Menurut pemerintah, TAPRA ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan prinsip gotong royong. Nah, disinilah letak permasalahannya, sehingga menuai banyak protes. Bagaimana tidak? Pekerja yang sudah memiliki rumah ataupun sedang menyicil lewat skema KPR tetap dipotong gajinya untuk TAPRA. Pemerintah menyebut dana TAPRA merupakan tabungan yang bisa dicairkan pada periode tertentu. Dana yang terparkir itu akan dikelola dan digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat lain yang belum memiliki rumah. Sebenarnya, berapa sih besaran dana tabungan dari TAPRA yang akan kita dapatkan nanti ketika pensiun? Apa benar akan lebih besar jumlahnya jika kita tabung secara mandiri atau ada skema investasi lain yang jauh lebih menguntungkan? Ketentuan potongan 3% itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang dirilis Presiden Jokowi pada Senin 20 Mei 2024. Dengan rincian, 2,5% dibayar oleh pekerja dan 0,5% oleh perusahaan. Sementara pekerja mandiri menanggung semua iuran sebesar 3%. Kewajiban membayar iuran ini akan terus dibayarkan hingga pekerja memasuki masa pensiun atau maksimal usia 58 tahun. Nah, dana tabungan ini tak boleh dicairkan sebelum masa pensiun. Uang yang terkumpul ini akan digunakan untuk pembiayaan perumahan murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah dan telah menjadi anggota TAPRA minimal 1 tahun. Berapa sih total uang yang akan kita terima dari TAPRA jika kita baru boleh mengambilnya di masa pensiun atau saat usia 58 tahun? Kita akan coba simulasi dengan menggunakan UMR Jakarta. Bagi pekerja yang memiliki gaji UMR Jakarta, yakni Rp5.067.381, iuran TAPRA berkisar Rp150.000 per bulan, di mana para karyawan harus menanggung 2,5% atau Rp125.000 dan sisanya oleh pemberi kerja. Kita asumsikan usia saat mulai membayar ialah 28 tahun dengan masa pensiun 58 tahun. Jadi ada waktu 30 tahun membayar iuran TAPRA. Nantinya dana peserta akan dikelola sehingga menghasilkan imbal hasil yang kita asumsikan berkisar 5% per tahun. Sehingga jika ditotal, uang hasil tabungan 30 tahun yang akan kita terima ialah sebanyak Rp123,48 juta. Jumlah segitu kayaknya baru cukup buat DP rumah doang ya di Jakarta. Tapi menurut pemerintah, program TAPRA ini menganut prinsip gotong royong untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya memiliki rumah. Nah, masalahnya penolakan ini datang dari kelas menengah yang menganggap tidak ada benefit dari program TAPRA. Menurut perencana keuangan Aidil Akbar Majid dalam wawancara dengan Kompas Senin 3 Juni 2024, penolakan program TAPRA ini mayoritas berasal dari kalangan menengah yang berpenghasilan di atas 8 hingga 30 juta rupiah. Selain dianggap tidak menguntungkan dari sisi investasi, kewajiban untuk membayar hingga usia pensiun dianggap memberatkan. Contohnya kayak BPJS ya, BPJS Tenaga Kerja itu kan bisa diambil ketika paling tidak ada yang namanya early retirement gitu ya. Early retirement itu adalah biasanya kalau nggak salah 10 tahun sebelum pensiun. Pensiun ini itu adalah 10 tahun sebelum pensiun yang normal ya, which is kalau kita normalnya 55-56, maka dia bisa ditarik paling cepat usia 45 atau 46 gitu kan. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Atau tadi misalnya, kalau dia sudah 5 tahun boleh tarik sebagian misalnya gitu ya. Jadi harus ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa mengkompensasikan return yang rendah yang diberikan pemerintah yang tidak menarik itu gitu ya. Jadi kalau sekarang kan enggak, sekarang kan satu kayak dipaksa gitu, dipecut gitu ya, dipaksa terus di-abuse gitu kan. Gak boleh ini, gak boleh itu, nariknya ntar pada saat pensiun ya. Nolaklah rakyat gitu ya, pasti nolak. Dengan nominal yang sama, dia bisa ditaruh tempat lain, bisa menghasilkan lebih tinggi. Atau paling tidak bisa dipakai buat biaya hidup gitu kan. 250.000 sebulan, kalau untuk mereka yang gaji 10 juta, itu bisa buat beli bensin, bisa buat makan siang selama seminggu atau 2 minggu gitu kan ya. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dengan nominal tadi. Sekarang kita bandingkan jika penghasilan bulanan pekerja diinvestasikan dalam bentuk lain. Salah satunya reksadana. Kita simulasikan investasi reksadana menggunakan kalkulator investasi dari Bank BNI atau Bank Panin.
dengan jumlah potongan yang sama setiap bulan yakni Rp125.000 selama 30 tahun atau 360 bulan dan profil risiko moderat atau menengah dengan imbal hasil 10%, maka proyeksi dana investasi yang akan diperoleh oleh pekerja berkisar Rp284.915.666. Jumlah ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh dari Tapera. Jika tidak ingin terlalu ambil risiko, masih bisa mengambil profil risiko yang konservatif. Dengan potongan yang sama, dengan jangka waktu yang sama, proyeksi dana yang akan diperoleh berkisar Rp207.799.776. Angka ini pun masih jauh lebih besar dari Tapera. Bagi kelas menengah, tentunya pilihan ini lebih rasional dan menguntungkan. Terlebih, likuiditas investasi melalui reksadana lebih terjamin. Lain halnya dengan Tapera, stigma masyarakat kepada pemerintah dalam hal pengelolaan dana tidak bisa dipercaya. Dari perbandingan tadi gimana? Apakah kamu setuju pemotongan gaji untuk program Tapera atau justru mulai tertarik berinvestasi dalam bentuk lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.